Semangat pagi teman-teman Oriflamers se-Indonesia. Oke, bisa kedengaran suara saya dengan jelas? Boleh bantu teman-teman komen? Ya, bisa kedengaran dengan jelas suara saya? Senang sekali hari ini kita akan belajar tentang skincare ya, Skincare Academy yang kali ini, wah udah, thank you. Kita hari ini kembali lagi dengan Skincare Academy dan di periode Maret 2021 Skincare Academy diadakan dengan menggunakan platform YouTube. Yeay! Jadi teman-teman ini boleh ajak join komunitinya untuk kita bisa berbagi tentang skincare ya. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang basic skincare ya. Kenapa nih kita akhirnya hijrah ke YouTube supaya teman-teman semuanya boleh belajar, boleh nanya, boleh tahu segala pengetahuan tentang skincare Oriflame. Dan kali ini kita akan bahas lebih banyak tentang basic skincare. Tapi teman-teman boleh nanya apa aja supaya teman-teman juga nantinya dapat pengetahuan yang keren banget mengenai skincare Oriflame ya. Dan perkenalkan ya, nama saya Herlina Siburian. Saya ada Beauty Training Manager untuk regional Sumatera. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Nantinya saya nggak akan sendirian. Saya akan bersama dengan Beauty Entrepreneur Sumatera. Siapa dia? Nanti kita akan kenalan sama-sama ya teman-teman ya. Nanti Beauty Entrepreneur Sumatera ini juga akan berbagi tentang kisah skincare-nya, juga gimana nih sharing tentang skincare ke community-nya ya. Biar sama-sama cantik ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi ya, saya akan share screen-nya, share PowerPoint-nya ke teman-teman. Biar teman-teman lebih enak bacanya, lebih enak untuk bisa melihat penjelasannya secara detail ya. Teman-teman juga boleh nanya nantinya ya teman-teman ya. Siap teman-teman? Sambilan juga boleh diajakin ini community-nya untuk join, masih ada waktu, kita baru aja mulai ya kan. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan untuk tahu tentang produk skincare-nya Oriflame ya. Oke, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, kita akan membahas tentang Skincare Academy, yaitu tentang basic skincare ya. Ini dia yang nantinya akan bersama dengan saya, Esther Putri Octavia. Beliau nantinya akan berbagi banyak hal tentang skincare Oriflame. Tapi sebelumnya, yuk kita akan bahas mengenai apa aja tentang pengetahuan mengenai skincare ya, teman-teman ya. Yuk, nah coba cek teman-teman, di dalam diri kita, di tubuh kita nih, semuanya ada punya kulit nggak? Atau ada, aduh saya nggak punya kulit kak. Waduh, itu boleh dicek kesehatannya ya, apakah beneran sehat atau enggak, manusia normal atau enggak. Karena teman-teman faktanya 80-90% di tubuh kita itu semuanya ditutupi oleh yang namanya kulit. Setuju? Setuju pastinya ya. Jadi bisa dikatakan kulit adalah organ tubuh terbesar manusia. Dan kulit ini kenapa ada di sekujur tubuh kita? Karena melindungi kita dari sinar matahari dan radiasi UVA dan UVB. Juga kulit ini juga membuat kita terlindungi dari segala bakteri dan virus. Bayangin teman-teman, kalau kulit kita rusak, bakteri dan virus itu gampang banget untuk masuk ke tubuh kita. Itu yang membuat kulit kita jadinya nggak sehat. Kemudian
kulit juga mengontrol suhu tubuh. Jadi supaya nih ketika situasi panas kayak sekarang di kota Medan, saya berdomisili di kota Medan, teman-teman. Ini tuh cuacanya lagi panas luar biasa. Teman-teman gimana kondisi di lingkungan teman-teman? Panas juga atau hujan atau mungkin dingin? Dan ternyata tubuh ini bisa melindungi kita dari suhu yang berubah-ubah sehingga suhu tubuh kita bisa tetap terkontrol dan kita tetap bisa alive, bisa berlangsung untuk hidup ya teman-teman ya. Juga kulit menjaga agar tidak kehilangan cairan tubuh. Ya kan? Oh, adem. Jadi nggak enak ini ya. Panas hujan. Nah, kulit itu sangat membantu kita untuk bisa tetap stabil ya suhunya ya. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita membahas tentang kulit, juga kita ini akan bahas bahwa kulit juga memiliki beberapa lapisan. Nah, ini wajib teman-teman pantengin, ini wajib teman-teman highlight ya. Kenapa nih kulit kita itu ada yang berkerut, ada yang kisut, ada yang elastis, ada yang gak elastis lagi. Ini alasannya teman-teman. Kulit itu terdiri dari struktur. Ada yang epidermis, dermis, hipodermis. Oh, siang-siang kenapa ini? Bahasannya kayak biologi. Nggak apa-apa, ini secara ringkas aja. Karena memang ini wajib kita ketahui kalau kita pengen merawat kulit secara maksimal. Nah, di lapisan epidermis ini teman-teman, disinilah bahwa kulit kita itu memiliki yang namanya kolagen dan elastin. Jadi teman-teman, di lapisan yang kulit epidermis dan dermis ini membentuk apa yang sekarang di permukaan kulit kita terjadi. Nah, di lapisan epidermis ini adalah benteng tubuh di mana proses regenerasi kulit berlangsung. Jadi sel kulit mati diperbaharui di lapisan epidermis atau di lapisan permukaan ini ya teman-teman ya. Nah ini juga kulit bisa membantu melembabkan dan melembutkan kulit kita. Kemudian di lapisan di bawah epidermis namanya lapisan dermis. Lapisan dermis ini adalah sebagian besar lapisan di struktur kulit kita. Di lapisan dermis ini juga teman-teman terdapatlah yang namanya kolagen dan elastin, yaitu seperti protein utama yang berfungsi untuk menjaga kulit kita tetap indah dan segar ya. Kolagen itu memberi kekencangan di kulit dan yang namanya elastin itu membuat kulit kita elastis dan mulus. Jadi kalau misalnya nih, kulitnya mulus ya, kulitnya itu kenyal ya, itu berarti di lapisan dermisnya protein ini, kolagen dan elastin ini bekerja dengan baik. Ya kan teman-teman ya. Nah ini juga kalau teman-teman kalau pakai skincare perhatikan nih supaya kandungan dalam skincare itu bekerja sampai ke lapisan yang terdalam ini teman-teman ya. Nah kalau misalnya skincare-nya mau bekerja sampai ke lapisan paling dalam, kita nggak bisa pakai skincare yang hasilnya instan. Pasti akan butuh proses ya. Karena apa? Lapisannya itu yang diperbaharui, diperbaiki itu sampai ke dalam ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman. Kemudian di lapisan yang hipodermisnya ini adalah jaringan ikat yang dimana sel-sel lemak berada. Ya, jadi jumlah sel lemak ini di lapisan hipodermis ini beda-beda teman-teman. Ini bergantung dengan banyak faktor. Bisa dengan faktor keturunan, faktor yang lain, hormon, dan sebagainya. Dan di lapisan hipodermis ini juga akan membentuk struktur seperti bukit dan lembah yang memberikan tampilan selulit pada permukaan kulit ya. Pada umumnya dan secara penelitian banyak produk-produk skincare Oriflame itu sampai benar-benar
memperbaharui kelapisan dermis dan hipodermis nih teman-teman ya. Nah, ini secara singkat tentang struktur kulitnya kita. Jadi udah pada tahu dong ya struktur kulitnya kita itu gimana ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa nih kulit kita mengalami yang namanya penuaan? Kok makin lama kulit aku kok agak kendur ya? Kok makin lama kulit aku kok nggak elastis lagi? Dulu waktu masa remaja ininya elastis gitu, dia gampang banget kembali ke bentuk semula. Kenapa sih kita bisa kulitnya ngalamin yang namanya penuaan? Teman-teman mau tahu? Ini jawabannya. Ada dua faktor ya teman-teman, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internalnya ini nih yang berkaitan dengan struktur kulit yang tadi ya. Di lapisan dermisnya semakin lama ketika usia kita bertambah. Teman-teman di sini usianya ada yang sudah 23 tahun ke atas nggak? Atau masih teenagers? Masih teenagers ya. Atau usianya saya udah 30-an tahun atau sudah hampir 40 tahun. Nah, faktanya teman-teman, secara ilmiah, pada saat kita usianya masih usia remaja sampai awal 20-an, produksi kolagen dan elastin di kulit kita, di lapisan dermis kita, itu diperbaharui secara konsisten selama 18 hingga 28 hari ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kalau misalnya di usia kita remaja, awal 20-an, kena sinar matahari, kulit kita itu merahnya dikit aja, udah abis itu hilang. Tapi ketika kita udah menginjak 23 tahun ke atas, 30-an bahkan 40-an, terkena sinar matahari sedikit, merahnya hilang tapi meninggalkan yang namanya bintik-bintik hitam. Ada yang ngalamin gitu nggak? Ya. Karena apa? Itu disebabkan karena produksi kolagen dan elastin kita yang melambat. Dari yang tadinya 18 hingga 28 hari, ini jadinya molor. Jadinya hampir 35 hari, 36 hari. Bahkan seiring usia bertambah, itu akan semakin melambat. Itulah kenapa flek hitam di usia 25 ke atas itu gampang banget tiba-tiba nongol. Karena itu, kolagen dan elastin yang membentuk yang menjaga tentang pigmentasi kulit itu sudah melambat ya teman-teman ya. Berkurangnya kecepatan pergantian sel-sel kulit ya. Apalagi kalau misalnya nih kita terkena matahari yang terlalu sering atau kita sering di cuaca yang terlalu panas, itu berkurang kecepatan pergantian sel kulit sehingga kulit kita cepat keriput, cepat rusak. Hilangnya kelembapan. Teman-teman ngerasa nggak? Seiring bertambahnya usia, kelembapan di kulit kita ini semakin berkurang. Tadinya jenis kulitnya berminyak, tiba-tiba seiring bertambahnya usia, jadinya kenapa jadinya kering banget gitu ya. Ada yang namanya dehidrasi pula, yaitu karena memang faktor internal tubuh kita ini mengalami perlambatan ya. Kemudian ini lagi radikal bebas, inflamasi yang membuat kulit kita memerah, membuat kulit kita menjadi semakin cepat mengalami penuaan. Selain faktor internal, ada juga yang namanya faktor eksternal. Nah, ini yang bisa kita waspadai, yang bisa kita kontrol. Apa aja itu? Paparan sinar matahari, kemudian polutan, polusi, kebiasaan makan yang buruk. Contohnya gimana? Kebiasaan makan yang buruk, makan junk food, makanan yang cepat saji, makanan yang terlalu banyak mengandung glukosa atau gula yang berlebihan, boba. Nah, siapa di sini yang suka boba ya kan? Minuman-minuman yang terlalu banyak gula, makanan yang terlalu banyak pengawet, cemilan-cemilan yang gak sehat. Selain itu gak baik buat tubuh, itu juga gak baik buat kulit ya teman-teman ya. Kemudian apalagi merokok. Waduh, kalau merokok mah kita nggak usah bahas. Itu pastinya nggak bakalan bisa buat kulit kita sehat. Lalu stres, ya kan? Ini di mana-mana daring, di mana-mana kalau ibu-ibu, ya kan? Biasanya ngantar anak-anak sekolah kita bisa me time, bisa enak, bisa enjoy. Ini sekarang semuanya harus dikontrol dari rumah. Semuanya sekolahnya online. Agak-agak stres lah ya, agak-agak gimana gitu ya.
Stres juga akan mempengaruhi kondisi kulit kita karena berkaitan dengan hormon kortisolnya di dalam kulitnya kita nih teman-teman ya. Kemudian perubahan suhu. Sekarang itu lagi ada cuaca ekstrim ya. Pagi panas banget, menjelang sore udah hujan. Ada yang pernah ngalamin begitu? Itu adalah perubahan suhu ya teman-teman ya. Ini pun akan membuat kulit kita akan mengalami kerusakan. Kemudian adalah ruangan ber-AC. Nah, ruangan ber-AC kenapa ini menjadi faktor eksternal merusak kulit? Karena AC yang ada dalam ruangan itu akan mengambil kelembapan alami kulitnya kita. Jadi kalau teman-teman lama di ruangan ber-AC, please jaga kelembapan kulitnya teman-teman ya. Ini faktor internal dan faktor eksternalnya kita. Ada yang pernah mengalami faktor internal dan faktor eksternal? Apa nih yang pernah atau sering menjadi yang sering dihadapi teman-teman yang merusak kulit dari faktor eksternal deh? Kalau biar cepet ya, biar gampang. Kena sinar matahari sering kak? Kena merokok atau stres? Nah coba boleh komen ya teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan sedih bahwa ini faktanya. Walaupun ada banyak hal yang membuat kulit kita rusak, tetapi faktanya, kabar gembiranya 80% semuanya tergantung bagaimana kita merawat kulit kita sehingga kulit kita bisa teratasi atau bisa mencegah penuaan. Jadi kalau teman-teman bilang, memang usiaku udah bertambah, aku memang begini, begitu, dan segalanya. Teman-teman jangan blaming, jangan menyalahkan ya. Ingat, 80% semuanya tergantung ke kita. Gimana kita menjaganya, gimana kita ngerawatnya, gimana kita pakai produknya, itu akan mempengaruhi 80% kulit kita cantik maksimal. Teman-teman mau untuk melakukan 80% ini supaya kita bisa cantik maksimal? Ini kita akan kasih tahu caranya gimana kita bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, ini caranya. Gimana sih caranya merawat kulit? Nih, yang pertama, tadi kan faktornya ada internal sama eksternal, benar ya? Yuk, kita akan belajar gimana cara merawat kulit secara internal. Yang pertama, ini teman-teman, perhatikan asupan makanannya kita, ya. Coba perbaiki asupan makanannya. Apakah makanannya bernutrisi? Apakah makanannya bergizi? Atau kita hanya mengenyangkan atau hanya memanjakan lidahnya kita? Ingat teman-teman, ada perbedaan antara makanan yang hanya memanjakan lidah dengan makanan yang tidak hanya memanjakan lidah tapi dia menyehatkan tubuh. Pilih mana? Ya, biasanya makanan yang memanjakan lidah itu adalah makanan yang manis, makanan yang junk food, yang cepat saji. Itu makanan yang enak di lidah tapi nggak enak di tubuh. Ya, coba sekarang kita ganti, kita pilih makanan yang memang sehat di tubuh. Nggak apa-apa deh agak nggak enak di lidah, namanya kita mau sehat, ya kan? Coba kita ganti pola makanan kita dengan bernutrisi dan yang sehat. Gampangnya gimana? Di Oriflame kita udah punya nih Nutrishake ya. Jadi ngemil daripada yang mahal, yang nggak sehat, cus langsung konsumsi Nutrishake aja. Kemudian yang kedua adalah minum air putih minimal 2 liter satu hari. Teman-teman, saya lagi membuat satu rules, satu peraturan. Setiap pagi saya akan minum 6 gelas air putih sebelum makan. Jadi bangun tidur, saya sekarang lagi treatment, saya sekarang lagi mengatur hidup saya. Bangun pagi 6 gelas langsung diminum. Supaya apa? Supaya kulitnya itu bagus, supaya tubuh saya itu segar ya. Itu boleh dicoba tipsnya teman-teman. Jangan lupa untuk minum air putih minimal 2 liter. Kemudian apalagi yang membuat kita bisa sehat? Ini yang ketiga adalah lindungi kulit dari radiasi sinar UV. Di sinar matahari, jangan sering-sering kena sinar matahari. Kalaupun kena sinar matahari, ayo teman-teman pakai sun protection.
Ayo teman-teman pakai pelindung. Lalu yang selanjutnya adalah cukup istirahat, cukup tidur. Direkomendasikan 7 hingga 8 jam dalam sehari kita memberikan diri kita untuk tidur. Kenapa? Pada saat tidur, pada saat istirahat, tubuh kita, sel-sel tubuh kita ini pun istirahat. Jadi tetap kencang, tetap segar. Selanjutnya adalah teman-teman lakukan olahraga yang disukai. Ini nih, lakukan olahraga yang disukai secara rutin dan teratur. Mau cuman jalan kaki 30 menit tapi teratur, itu oke. Mau cuman berenang 30 menit tapi teratur, itu oke. Yang penting lakukan olahraga yang disukai secara rutin dan teratur. Selanjutnya adalah dilarang untuk merokok. Tidak boleh merokok ya. Di bungkus rokoknya aja udah dibilang merokok menyebabkan bla 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 bla. Jadi kalau teman-teman berani lagi untuk merokok, please, itu teman-teman mau sakit namanya. Bukan hanya perokok aktif, perokok pasif atau yang berdekatan dengan perokok aktif itu pun harus dihindari ya teman-teman supaya kulit kita sehat. Itu merawat kulit secara internal. Secara eksternalnya apa? Ini nih, ya. Apalagi kalau bukan pakai produk skincare yang tepat, pakai produk skincare yang sesuai dengan kondisi juga kebutuhan kulitnya kita. Ya. Nah, rekomendasinya apa? Mengapa kita pakai produk perawatan kulit? Ini nih, karena produk perawatan kulit, khususnya produk perawatan kulit di Oriflame, itu mengoptimalkan tingkat kelembapan kulit, menjaga kondisi kulit. Tadi kan kita udah bahas bahwa semakin usia bertambah, kelembapan kulit juga semakin berkurang. Jadi dengan membuat kita menggunakan produk skincare, ini akan menjaga mengoptimalkan tingkat kelembapan kulit kita. Kemudian membantu menetralkan radikal bebas ya teman-teman. Karena di sekeliling kita ini banyak sekali radikal bebas yang membuat kulit kita rusak. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare dengan formula yang sangat-sangat baik, itu akan membantu menetralkan radikal bebas. Selanjutnya membantu menyamarkan dan merawat kulit dari tanda-tanda penuaan. Tanda-tanda penuaan itu bisa disamarkan, bisa dicegah semakin buruk. Bagaimana caranya? Dengan merawat kulit menggunakan skincare yang tepat. Kemudian, membantu menjaga kulit dari berbagai dampak perubahan hormonal. Teman-teman tahu bahwa selama kita hidup, hormonal kita ini akan berubah. Apalagi kalau misalnya sebagai wanita kita ini memasuki misalnya masa-masa menjelang datang bulan, itu ada perubahan hormon. Bagi ibu yang hamil itu ada juga perubahan hormonnya. Dari yang sebelum hamil, pada saat hamil akan terjadi perubahan hormon ya. Kemudian ibu menyusui, berubah lagi hormonnya, ya kan? Ibu yang menjelang 40 tahun atau menjelang 50, itu hormonnya berubah dengan usia 30 dengan 20-an tahun. Jadi itu harus dirawat dengan produk-produk skincare yang tepat. Lalu membuat kulit tampak menarik dan merasa lebih baik, ya kan? Nih, mengapa kita pilih skincare Oriflame? Nah, ini boleh dicatat karena mungkin masih, kenapa sih harus pakai Oriflame? Kenapa sih? Emang kelebihannya apa? Emang apa nih keuntungannya kalau kita pakai skincare Oriflame? Nih, teman-teman boleh dicatat, boleh diperhatikan. Kenapa kita pilih skincare Oriflame? Ya, karena Oriflame adalah Beauty by Sweden. Apa itu Beauty by Sweden? Beauty by Sweden bukan hanya ingin memberikan penampilan yang cantik, tetapi Beauty by Sweden mengandung filosofi kulit yang tampak indah dengan produk-produk pilihan dari Swedia, kemudian ekspresi pribadi menggunakan seluruh produk-produknya Oriflame, dan juga Beauty by Sweden berbicara tentang gaya hidup sehat.
Jadi kalau namanya Oriflame pasti langsung Beauty by Sweden. Bukan hanya membuat kulit kita atau penampilan kita cantik, tapi membuat kulit sehat, gaya hidup sehat, ekspresi pribadi yang menampilkan diri kita. Wow, ya kan? Jadi Oriflame namanya Beauty by Sweden. Kulit sehat, ekspresi pribadi, dan gaya hidup yang sehat. Lengkap nggak nih? Ya kan? Lalu yang membuat kita juga mengapa memilih produk skincare Oriflame, ada beberapa faktornya. Yang pertama pastinya, apa sih yang dicari orang ketika menyebutkan skincare atau produk-produk kecantikan? Pastinya harus hasilnya teruji, ya kan? Alami, berkualitas, dan juga itu ada rekomendasi pribadi. Nah, hasil teruji, artinya hasil yang teruji ini adalah teman-teman, ketika kita menggunakan produk-produk Oriflame, ini semuanya melewati dari penelitian yang gak sebentar. Bahkan Oriflame memiliki 100 orang ilmuwan dan ahli yang begitu bersemangat bekerja di 3 laboratorium utama yang semuanya dilengkapi dengan instrumen dan peralatan canggih. Juga Oriflame memiliki riset dan pengembangan sendiri untuk mengembangkan produk-produk Oriflame-nya. Wow, di mana lagi company punya riset pengembangannya sendiri. Kalau teman-teman tahu company yang punya riset dan pengembangannya sendiri, itu artinya investasinya nggak main-main, investasinya itu nggak sembarangan, itu pasti investasinya gede banget. Itu pasti investasinya nggak main-main ya teman-teman ya. Oriflame juga bekerja sama dengan universitas prestisius di Swedia untuk melakukan kolaborasi penelitian. Itulah kenapa inovasi-inovasi produk-produk Oriflame khususnya skincare hasilnya sangat teruji. Wow ya, bayangin melibatkan 100 ilmuwan dengan 3 laboratorium yang sudah dipersiapkan oleh Oriflame. Selanjutnya adalah alami. Alami ini artinya seluruhnya berbahan dasar alam, terinspirasi dari alam dan dikembangkan secara sains, ilmu mutakhir. Supaya apa? Supaya relevan dengan kebutuhan kulit terkini, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah berkualitas. Seluruh produk Oriflame memiliki performa tinggi. Kenapa dikatakan berkualitas? Karena semuanya sudah teruji, ya. Pertama, screening ramah lingkungan. Semua bahan Oriflame melalui proses penyeleksian eksklusif untuk menilai kualitas juga keamanannya. Kemudian Oriflame mengandung ekstrak alami, yaitu semuanya menggunakan ekstrak yang berasal dari alam daripada diproses secara sintetis. Lalu eksfolian alami, artinya seluruh produk scrub Oriflame, teman-teman boleh catat, ini mengandung eksfoliasi berbahan alami, yaitu seperti kulit almond, biji buah aprikot, ataupun zaitun. Itu artinya apa? Seluruh scrub yang ada di Oriflame itu semuanya menjaga kondisi lingkungan, terutama kondisi lautnya kita. Ya, kalau yang lain pakai eksfoliasinya itu buatan sehingga tidak dapat diurai di laut, itu yang membuat pencemaran, tetapi Oriflame eksfoliannya alami sehingga terurai. Jadi bukan hanya menjaga kulitnya kita sehat pemakainya, juga menjaga lingkungan. Lalu standar Eropa yang ketat. Teman-teman tahu apa itu standar Eropa yang ketat? Ya, ini dia. Standar keamanan Eropa itu mencakup pelarangan berapa?
1.300 bahan berbahaya. Jadi kalau namanya sudah lulus standar Eropa yang ketat, artinya sudah lulus dari 1.300 bahan berbahaya teman-teman. Bukan 100, bukan 200, bukan 500, tapi 1.300 bahan berbahaya. Wow, jadi dipastikan teman-teman ini aman banget. Lalu pengujian keselamatan yang seksama karena Oriflame menggunakan laboratorium independen ya untuk melakukan uji formulasi kosmetik dan dari seluruh produknya ini yang membuat seluruh produk Oriflame terbukti tidak menyebabkan iritasi saat digunakan. Wow, keren banget ya. Jadi teman-teman kalau udah ngomongin produk-produk Oriflame, ngomongin skincare-nya Oriflame, ini teman-teman boleh presentasikan, teman-teman boleh bagikan. Jadi pastinya aman ya. Lalu apa nih yang membuat produk-produk skincare Oriflame dicari oleh banyak orang? Yaitu rekomendasi pribadi. Teman-teman tahu bahwa Oriflame adalah direct selling yang kekuatannya adalah pada hubungan atau rekomendasi pribadi. Ini yang membuat ketika kita menggunakan produk Oriflame, kita bisa merekomendasikannya kepada komunitinya kita. Ya, karena rekomendasi pribadi itu akan membuat banyak trust, banyak kepercayaan yang terhimpun sehingga banyak orang bisa merasakan kecantikan yang sama dengan yang kita rasakan. Wow, keren banget kan ya? Jadi teman-teman kalau berbicara tentang produk Oriflame pastinya sudah tidak diragukan lagi ya. Dan ini dia, kalau secara garis besar, kenapa sih kita pilih skincare dari Oriflame? Karena pastinya hasilnya teruji, berbahan dasar alami, berkualitas, dan rekomendasi pribadi yang membuat kulit tampak indah. Setuju ya teman-teman ya? Nah, ini secara portfolio our most important skincare brands ya. Teman-teman pastinya udah tahu kita punya 4 kategori untuk skincare. Yang pertama adalah basic skincare ya. Kalau basic skincare ini teman-teman boleh rekomendasikan dari untuk segala usia. Mulai dari usia remaja sampai usianya mau 40 tahun, 30, 20, bebas untuk pakai basic skincare ya. Kemudian seri selanjutnya adalah performing skincare. Ini adalah perawatan untuk mengatasi awal-awal tanda penuaan. Direkomendasikan untuk kita usianya 18 tahun ke atas itu boleh menggunakan performing skincare ya. Ada seri Optimals. Optimals ada Optimals Even Out, ada Optimals Hydra Radiance dan ada Optimals Hydra Make. Lalu untuk kulit kita mengatasi tanda-tanda penuaan yang tadi kita juga punya advanced skincare ya. Advanced skincare ini adalah perawatan spesifik yang semua kandungannya itu secara spesifik bisa mengatasi tanda-tanda penuaan ya. Direkomendasikan untuk kita sudah di usia 23 ke atas sudah boleh untuk merawat kulit dari tanda-tanda penuaan dengan advanced skincare. Tetapi kita juga punya special care yang mengatasi kulit-kulit yang berjerawat atau beruntusan. Teman-teman boleh merekomendasikan dari seri special care yaitu Pure Skin ya. Wow, lengkap banget kan kalau bicara tentang kulit, tentang perawatan kulit, tentang produk-produk Oriflame. Pastinya itu ya ampun banyak banget ya, ampun ini keren banget ya. Tapi teman-teman gak akan dapetin manfaatnya kalau teman-teman gak pakai. Dan sayang banget kalau misalnya manfaat yang kece ini, manfaat yang keren ini cuma dirasain sama seorang diri atau beberapa orang aja. Jadi teman-teman jangan lupa untuk berbagi ke komunitinya. Kenapa? Karena kita suka dengan kulit yang sehat. Teman-teman ingat, kulit yang sehat adalah kulit yang dirawat. Jadi kalau mau dapat kulit yang sehat, wajib dirawat. Dirawatnya pakai apa? Dirawat secara internal dan dirawat secara eksternal ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kalau yang namanya tentang
tadi adalah rekomendasi pribadi ya, pasti kita tuh penasaran gimana sih rekomendasi pribadi dari salah satu beauty entrepreneurnya kita. Teman-teman udah nggak sabaran nih kita akan undang untuk bergabung bersama dengan kita beauty entrepreneur kita yang satu ini masih muda, masih cantik, masih single tapi masih available apa enggak ya? Kita akan tanya sama-sama ya. Kita undang bersama dengan kita Esther. Hai Kak Erlina, hai teman-teman Hai, semuanya. hai, hai, hai. Wow, 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 cantik banget ya ini ya. Ini pasti pakai skincare-nya Oriflame deh nih ya Oh kan. bener, Hai, Esther apa kabar? sehat-sehat Kak Erlina. Dari wajahnya aja sudah terpampang nyata sehat ya, segar ceria ya kan. Nah, Esther, kalau kita ini boleh share, boleh kenalan dikit, ya kan? Di sini pasti satu Oriflame se-Indonesia pengen tahu, pengen kenal. Ini Kak Esther gimana? Usianya berapa? Mulai join Oriflame-nya kapan? Ya, silakan. Makasih Kak Herlina. Teman-teman, salam kenal ya. Aku Esther Putri Oktavia Purba. Saat ini usianya 28 tahun. Bergabung di Oriflame pada bulan September 2018. Saat ini ada di level Senior Director, sedang kualifikasi Gold Director. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya Kak Herlina. Iya, karena apa Kak Esther ini udah pengen banget berbagi tentang skincare Oriflame, ya kan Kak? Oke Kak Esther, kita akan dengarkan gimana nih skincare journey ala Kak Esther dengan produk-produk Oriflame ya. Silakan Kak. Nah, teman-teman, hari ini aku dipercaya buat cerita tentang perjalanan perawatan wajahku ya, my skincare journey buat teman-teman dan semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, kalau boleh cerita dulu sebelum join Oriflame ya, aku tuh dari kecil terkenal nggak pernah ngurus sendiri gitu, mau berangkat sekolah aja itu rambut nggak disisir, terus baju berantakan, intinya kalau penampilan itu tuh kayak nomor terakhir ya. Tapi sejak join Oriflame bersyukurnya emang punya banyak perubahan termasuk soal mengurus wajah. Nah, kita mau coba lihat perjalanan aku di Oriflame tentang perawatan wajah ya. Ini dia skincare yang aku gunakan dari Oriflame dan kenapa akhirnya aku terjun pakai skincare Oriflame. Nah, aku mau kasih tahu dulu tipe kulitnya aku itu tipe kulit kombinasi. Jadi sometimes dia kering teman-teman, tapi kadang-kadang dia juga berminyak di daerah T-zone. Dan waktu dia berminyak itu berminyaknya cukup parah. Jadi setiap kali aku pakai make up, kalau bukan tipe make up yang matte gitu ya, otomatis dia bakal luntur. Jadi jelek banget lah, bisa kayak foundationnya nanti berantakan gitu ya. Ternyata skincare itu penting banget juga untuk itu. Nah, untuk tipe jerawatnya sendiri, dulu itu aku pernah senang gitu, pernah bilang sama teman-temanku, ih aku nggak jerawatan loh gitu ya, kayak merasa happy gitu, berbeda dengan orang lain yang mungkin bermasalah dengan jerawat. Jadi kayak ngerasa ada sombongnya kali ya dulu itu, sampai akhirnya baru sadar ternyata tipe-tipe jerawat itu banyak teman-teman. Jadi bukan harus selalu melulu yang keluar merah di wajah itu disebut jerawat gitu ya. Tapi aku punya tipe jerawat yang whitehead atau sering disebut orang komedo putih. Padahal ini jauh lebih parah daripada komedo hitam atau blackhead karena lebih susah menanganinya gitu ya dibanding blackhead. Kalau blackhead kan dia emang udah muncul, sering kita pencet keluar. Tapi kalau si whitehead ini dia emang butuh treatment khusus untuk menangani masalah kulit ini gitu ya. Dan aku tuh sering kayak gini, ciri-cirinya whitehead mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama. Kalau kita pegang wajah kita nih ya, dia tuh kelihatannya dari luar aman-aman aja, mulus-mulus aja, nggak ada bentol-bentol, bintik-bintik. Tapi pada saat kita pegang, teksturnya itu nggak mulus, kasar, kayak ada sesuatu yang timbul, tapi dari luar nggak kelihatan. Tapi kalau dipencet ada. Dan ternyata di dalamnya itu adalah kadang kalau aku pencet ya, kadang kayak yang masih lembek berwarna putih atau kadang juga udah mengeras. Nah, itu terjadi setelah aku coba cari tahu, itu tuh terjadi karena pori-pori yang tertutup dan penumpukan sel kulit mati. Dan kenapa itu terjadi kalau boleh flashback? Ternyata karena aku nggak pernah sama sekali concern sama urusan wajah. Terus yang kedua, aku punya
tipe jerawat nodul namanya. Si nodul ini tuh gini teman-teman, kalau kita berjerawat, kita misalnya pencet, terus misalnya udah mengempis, udah selesai lah ya, dia akan meninggalkan bekas hitam dan itu banyak banget pada saat itu terjadi di bagian pipi. Nah, awal tahun 2018 sebelum aku join di Oriflame, awal tahun tuh aku punya masalah kulit wajahku kusam. Terus itu tadi ya, sempat ngerasa beruntung nggak punya jerawat. Terus pori-pori kulit wajahku emang besar banget, khususnya di bagian sini, pipi sama di hidung. Terus mulai muncul kerutan di usia pada saat aku 26 tahun. Jadi kayak ngerasa, wow, 26 tahun dan aku udah berkerut gitu ya. Itu masalah besar yang pada saat itu aku mulai concern dan mikirin itu. Sampai akhirnya pada awal tahun itu, karena mulai mikirin wajah, akhirnya aku tergoda sebuah krim warnanya kuning ngejreng, harganya relatif murah ya kalau menurutku, tidak ber-BPOM, nggak jelas juga kantor pembuatannya di mana, pokoknya sangat-sangat tidak jelas, tapi aku nggak mau spill atau misalnya kasih tahu mereknya ya. Buat teman-teman pokoknya hati-hati aja kalau pakai skincare. Dan ini penampakan setelah aku pakai. Justru jadi kinclong, glowing, cantik ya menurut teman-temanku, bukan menurut aku. Jadi teman-temanku tuh pada bilang, pada saat aku pakai si skincare ini gitu ya, si krim abal-abal ini, teman-temanku tuh pada bilang, wajahnya bersinar ya, glowing ya gitu. Aku sempat ngerasa happy, tapi mulai akhirnya di tahun 2018, bulan September di sini akhirnya aku tersadar setelah melihat rangkaian skincare yang ada di Oriflame, aku mulai compare. Kenapa sangat berbeda? Kenapa rangkaian skincare yang ada di Oriflame itu ingredients-nya jelas, teman-teman. Pembuatannya di mana jelas. Siapa yang membuat seperti Kak Herlina bilang tadi ada 100 ahli di dalamnya. Kita punya laboratorium sendiri, riset pengembangan sendiri. Terus skincare-nya tuh yang aku pakai cuma satu komponen tapi bisa mengatasi semua masalah di wajah, kan serem banget ya. Tapi si skincare Oriflame ini aku mulai lihat kenapa ada banyak banget komponennya. Sampai akhirnya aku mulai memutuskan mengalihkan ke merek Oriflame karena aku percaya sama Oriflame. Dan pertama kali skincare yang aku pakai adalah Optimals Even Out. Tapi sayangnya pada saat aku pakai, yang terjadi adalah ini teman-teman. Kondisi wajahku mulai muncul jerawat merah kecil-kecil banyak banget di dahi, terus juga di pipi, di hidung, di bawah dagu, itu semua muncul. Aku nggak berani foto dan aku nggak punya dokumentasi yang itu karena pada saat itu aku kayak kesel jadinya ngelihat perubahannya. Tapi bukan kesel sama Oriflame-nya, justru kesel sama kenapa aku kemarin sempat cobain si skincare abal-abal ini. Dan jerawatnya itu masih kecil ya teman-teman, menyiksa banget. Kalau dipencet sakitnya bukan main. Sampai akhirnya aku berhenti pakai si Optimals Even Out. Kenapa berhenti? Bukan karena nggak percaya, tapi karena mau merehatkan dulu wajahku. Dan aku mulai belajar banyak tentang skincare dan aku cari tahu ternyata kebutuhan kulitku memang bukan ada di Optimals Even Out. Karena emang sebelumnya mungkin udah terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya, otomatis kebutuhan kulitku tuh emang bukan Optimals Even Out lagi seperti yang tadi, karena itu kan performing skincare yang untuk dipakai perawatan harian untuk kita yang mungkin kulitnya nggak punya masalah sekompleks yang aku alami gitu ya teman-teman. Akhirnya aku memutuskan berhenti 1 bulan tanpa skincare, hanya rajin cuci wajah, dan akhirnya aku mengganti skincareku tetap dong di merek Oriflame karena aku udah percaya banget pada saat itu. Aku cari kebutuhannya untuk menghilangkan ya, menyamarkan, lebih tepatnya menyamarkan bintik-bintik hitam bekas si nodul tadi, jerawat itu. Yang cocok adalah Novage Bright Sublime. Nah teman-teman, aku pakailah 1 set si Novage ini sampai akhirnya seperti yang ada di foto ya teman-teman, sangat terbantu, sangat senang sih aku pada saat itu karena wow, dia mulai tersamarkan ya. Akhirnya aku mulai ngerasa percaya diri lagi buat foto-foto, buat ceritain skincare-nya Oriflame. Dan di akhir tahun 2019, kabar baiknya adalah ini dia
Aku emang make up sering ya teman-teman, cukup sering, tapi no foundation. Kalau foundation itu tuh hanya kalau aku di acara-acara yang cukup penting kayak pesta, mungkin acara yang dari pagi sampai malam butuh make up yang on gitu ya. Tapi kalau untuk harian, ini aku foto di kamar sebelum tidur mau cuci wajah. Jadi memang di sini kelihatan banget ya alisnya masih on juga, tapi tanpa riasan yang lain. Nah, teman-teman, jadi ini tuh tanpa apa namanya foundation. Dan teman-teman bisa lihat aku buat dari gambar kiri ke kanan, aku makin zoom. Di sini udah happy banget karena mulai mengalami perubahan yang signifikan dari keadaan terakhir yang rusak akibat sebelumnya pernah pakai krim abal-abal. Nah, terus tapi aku masih kurang puas ya, karena masih kalau teman-teman lihat di bagian mata itu tuh masih berkerut. Akhirnya aku mulai lagi menjelajah ke skincare yang lain, tetap di Oriflame dari rangkaian Novage. Teman-teman boleh lihat di foto yang ini, aku pakai dari Novage yang True Perfection. Fokusnya si True Perfection ini tuh untuk mengatasi kerutan dan pori-pori membesar. Jadi aku pakai ini rajin setiap malam, karena aku ganti, jadi aku nge-mix gitu teman-teman. Di siangnya aku tetap pakai yang Black Sublime, tapi di malamnya aku pakai night creamnya dari True Perfection. Terus ini dia terakhir aku foto di Februari 2021. Aku belum cantumkan fotoku di Maret karena kebetulan lagi bermasalah lagi kulitnya, efek make up. Jadi aku kemarin pakai make up seharian tapi nggak cuci wajah. Emang tipe kulit wajahnya juga super sensitif, jadi ada muncul jerawat. Dan kalau aku munculkan yang terbaru di Maret, nanti teman-teman merasakan, aduh ini wajahnya kenapa, padahal itu biasa banget buat kita kalau mengalami yang tiba-tiba jadi begadang atau tiba-tiba mungkin kita makannya berantakan atau mungkin lagi nggak olahraga atau dehidrasi kulitnya atau kayak tadi make up ya, itu hal yang wajar banget. Jadi aku tunjukin ini yang terakhir kali pada saat aku foto membandingkan before afternya pada saat aku belum pakai si True Perfection. Kalau sebelah kiri itu ya teman-teman, kalau misalnya ngezoom gitu ya gambarnya, itu pori-porinya gede banget teman-teman, terbuka banget. Akhirnya setelah pakai si True Perfection, boleh teman-teman lihat bukan cuma pori-pori yang udah tersamar, tapi juga kerutan-kerutan di bawah mata tuh teman-teman bisa lihat ya. Gitu. Jadi di gambarnya udah cukup jelas. Inilah kondisi terkini pada saat aku pakai skincare-nya Oriflame. Nah mungkin ini aja sharing seputar skincare, perjalanan skincareku di Oriflame ya teman-teman. Aku kembaliin ke Kak Herlina. Yeay, gimana? Keren banget kan ya perjalanan dari skincare journey-nya Kak Esther ini. Nah, teman-teman ada pertanyaan? Nih aku mau bertanya. Aku akan hide dulu ini. Teman-teman sambilan ya kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di chat, di kolom chatnya. Yeay, nah waktu itu waktu pakai krim abal-abal ya kan, kita bilang dia krimnya X, oke? Waktu itu berapa lama prosesnya langsung dapat kayaknya kesannya itu celing? Oh, sorry, suara. Nah, udah kedengeran ya suara saya, Nah, Kak? yes, ya betul. Waktu itu waktu pakai krim abal-abal itu berapa lama langsung dapat hasilnya? Hasilnya tuh instan, Kak, super cepet. Nah, Makanya aku happy, bahkan orang di sekitarku tuh juga jadi minta direkomendasiin. Pada beli semuanya, si skincare abal-abal itu, dan aku merasa berdosa gitu. Itu tuh prosesnya 7 hari pakai ya, Kak. Kayak hari pertama pakai, hari kedua itu selalu punya perubahan. wow, Sampai akhirnya hanya wow. 7 hari pakai, itu bersih sebersih-bersihnya, tapi aku kayak nggak punya pori-pori, Kak. Kayak hantu ya, aku bilangnya. Ini mulus Oh, banget, oke, Kak. oke, 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 oke. Jadi 7 hari itu udah langsung kelihatan hasilnya. Wow. Bener banget, Teman-teman di Kak. sini, teman-teman di sini ada nggak punya pengalaman tuh sama kayak Esther?
Jadi pakai krim merek X, 7 hari itu udah langsung kelihatan hasilnya. Boleh komen ya. Nah, inilah teman-teman yang tadi kita udah bahas tentang kulit. Jadi, kalau misalnya hasilnya instan, itu hanya di lapisan yang namanya epidermis atau lapisan permukaan. Itulah kenapa hasilnya instan langsung kayak langsung bercahaya. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa itu hasilnya instan? Ini teman-teman sebagai bahan knowledge juga, karena itu mengikis pori-pori atas kita. Ya, itu kandungannya mengikis pori-pori atas kita. Kalau misalnya itu dikikis terus-menerus bertahun-tahun, itulah yang membuat lapisan kulit kita menipis. Kalau lapisan kulitnya menipis, skin barrier-nya atau pertahanan kulitnya jadi semakin rendah. Itulah kenapa kalau semakin lama pakai krim yang begitu, memang hasilnya instan, tapi setelah itu kulitnya jadinya rentan banget rusak. Karena memang skin barrier-nya itu udah dirusak, teman-teman. Ya, jadi hati-hati dengan produk yang menawarkan hasil instan. Ya, seluruh produk Oriflame selalu digaransi itu hasilnya nggak instan, hasilnya pakai proses. Ya, bahkan tadi Esther udah ya dari yang even out, ya kan, even out, terus wajahnya itu nggak seperti yang diharapkan. Tapi ternyata Esther ini sudah kembali ke jalan yang benar. Dia nggak nyalahin skincare-nya, tapi dia nyesel kenapa pakai produk abal-abal yang sebelumnya. Ya kan, bener kan ya. Nah, akhirnya sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Apapun pakai skincare Oriflame, walaupun prosesnya lama. Waktu itu berapa lama totalnya pakai skincare Oriflame baru dapat hasilnya, Tat? Kalau di aku yang setelah Novage Break Sublime itu tuh sekitar 4-6 bulanan itu udah seneng sih Kak lihat hasilnya. 4-6 bulan. Bayangin 7 hari dibandingin sama 4-6 bulan. Wow, itu jauh banget ya teman-teman, bedanya itu jauh banget. Jadi teman-teman wajib sabar kalau pakai skincare Oriflame. Jadi saat ini udah pakai yang namanya dari seri Novage ya. Iya. Novage yang sekarang True Perfection. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih, menurut Esther, penting nggak nih kalau kita tuh, kalau ini kan Oriflame udah lama, ya kan? Itu ada di belakangnya itu udah terpampang nyata ya kan? Rekognisinya. Oke. Nah, sekian lama Oriflame penting nggak sih kita punya yang namanya produk hero atau produk favorit di Oriflame? Menurut Esther gimana? Pasti penting banget ya Kak, karena kerjanya berurusan sama produk, ya pasti yang diceritain produk-produk rekomendasi pastinya nanti. Jadi harus suka dulu sih sama beberapa produknya yang emang kita pakai. Ya kan. Ini catat ya. Jadi kalau misalnya kita mau beneran Oriflame ya kan, Beauty by Sweden, memang kita harus punya yang namanya produk favorit atau produk rekomendasi. Nih, kalau misalnya Esther, kalau produk rekomendasinya untuk skincare apa yang direkomendasikan untuk saat ini nih? Kalau skincare Oriflame kan semuanya bagus banget nih ya Kak Herlina gitu. Cuma karena emang aku punya pengalaman dengan beberapa skincare udah pakai, dan kalau kebutuhannya aku, kalau teman-teman punya pori-pori besar kayak aku, terus kulitnya juga kombinasi, terus tipe jerawatnya sama seperti aku, whitehead dan nodul tadi, terus juga masalah kerutan, itu tuh pakai yang True Perfection, aku rekomendasi banget. Tapi ini aku lagi mau ganti ke ini loh Kak, karena aku lihat kan Ultimate Lift itu kan bisa mengencangkan ya. Nah, pengen upgrade nih nanti, tunggu habis dulu deh True Perfection-nya, karena itu aku lihat juga testimoninya bagus-bagus banget ya Kak, si yang Ultimate Lift. Benar. Jadi tergantung disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kulit aja ya. Nah, kalau misalnya dilihat tadi kondisi kulitnya itu udah
kurang jangan mau dikencangkan ya kan, boleh pakai yang namanya Ultimate Lift. Ini mau hijrah ya, kalau masih serangkaian dari Nove Edge nggak apa-apa, itu masih oke dalam sama-sama saat di Advanced Skincare ya. Nah, kalau misalnya nih ke community, gimana sih caranya Esther untuk berbagi tentang produk-produknya Oriflame, khususnya produk skincare apa yang dikerjain, apa aktivitasnya, tipsnya, gimana supaya menyebarkan tentang produk Oriflame khususnya skincare? Boleh berbagi dengan kita? Kalau ngomongin gimana cara aku bagi ke komunitas, karena emang aku termaksud pengen tim-timku menduplikasi hal yang baik ya Kak di komunitas. Aku nggak pernah tahu karena nggak, misalnya ada ratusan tim misalnya, aku kan nggak pernah tahu apa sih yang mereka juga pakai di rumah. Nah caranya yang terbaik ya Hmm. pasti aku coba hubungin Kak satu persatu. Jadi kayak aku sering ngobrol sama tim-tim kayak, Kak, kakak tuh pakai skincare-nya apa sih gitu. Eh, karena untuk memastikan semua tim juga mengerti perbedaannya skincare yang aman dengan yang tidak Hmm. aman. Dan aku juga sering membagikan review. Buat teman-teman juga mungkin boleh mampir ke Instagramku Esther Putri Octavia Purba. Aku sering bagi lewat review-review real real testimoninya aku gitu Kak di grup bareng komunitas di semua sosial media. Aku bukan cuma sharing, bukan cuma foto terus aku lagi pakai skincare, tapi aku juga lebih sering edukasi karena aku yakin banget Kak, kalau kita hanya foto pakai skincare, semua orang juga mungkin pakai skincare kok. Tapi kalau menceritakan tentang edukasi, Hmm. nggak semua orang bisa mengedukasi karena belum tentu semua orang mengerti kebutuhan kulit kita. Jadi aku sering edukasi dan sharing kayak kumpul-kumpul di grup atau mungkin pada saat aku lagi follow up tim, aku tanyain kakak, by the way, skincare-nya apa sih gitu kan? Karena aku mau dong rekomendasi. Kakak udah tahu belum perbedaannya skincare kita dari Oriflame dengan skincare dari mungkin brand-brand lain, apalagi kalau yang dia mungkin kurang aman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu kak. Hmm, jadi berbagi ya, kemudian ditanyain, berarti harus bangun hubungan, bener nggak sih? Bener Ya banget, kan? Kak. Jadi kita nggak hanya sekedar kita pakai, tapi kita mau dong berbagi dengan orang lain gimana kita mendapatkan kulit yang sehat, kulit yang cantik, ya kan? Jadi boleh boleh branding, boleh posting di sosmed, tapi kita tetap juga nanyain karena kalau nggak ditanyain, gimana kita bisa tahu kan ya kebutuhan sama Bener-bener kondisi banget. kulitnya. Dan tadi Esther juga bilang knowledge, yaitu jangan lupa ilmunya, jangan lupa kita cari tahu ini skincare-nya gimana, sesuai nggak dengan kondisi kulit kita, sesuai nggak dengan kebutuhan kulitnya kita, ya kan? Baru deh kita pilih mana yang kita mau pakai skincare-nya. Tadi aja udah banyak banget skincare Oriflame yang keren-keren, yang kece-kece, tapi skincare itu pun wajib kita tahu cocok nggak atau enggak sama kita, cocok atau enggak sama kita, bener ya Esther ya. Bener, Nah, Kak. penutupnya ya Esther, aku mau lihat dulu ada pertanyaan apa enggak, teman-teman boleh nanya ya ke aku, boleh ke Esther, boleh ya. Serasa belajar biologi, oke. Nah, tadi juga kita juga udah bilang bahwa untuk merawat kulit itu nggak hanya sekedar kita andalin yang namanya skincare, tapi juga kita harus jaga gaya hidupnya kita, jaga bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Jadi supaya kita juga hati-hati untuk merawat tubuhnya kita dan memilih makanan yang tepat, ya. Ini ada pertanyaan atau enggak? Wah, sepertinya semuanya sudah mengerti ya, sudah paham ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau misalnya nih perlu knowledge, perlu ilmu. Biasanya kalau Esther dapetin pengetahuan tentang produk-produknya Oriflame dapatnya dari mana nih? Kalau untuk produk Oriflame kan gampang banget sih sebenarnya, Kak. Kalau misalnya Esther sejak awal join Oriflame, itu tuh cukup pakein, contohnya masuk ke search engine, entah Google, entah Mozilla. Terus Esther sering juga buat kayak gini, misalnya skincare Oriflame untuk jerawat. Jadi ada kata Oriflame-nya, pakai keyword itu, kita langsung diarahin ke websitenya Oriflame. Nah, di Hmm. websitenya Oriflame ini nanti ada banyak artikel juga, Kak. Jadi
nggak cuma nunjukin produknya, tapi aku tuh banyak belajar dari artikel-artikel tentang skincare yang ada di website Oriflame. Selain itu, karena emang udah join member Oriflame, pastinya kalau join member Oriflame yang aku dapetin banyak banget ilmu ya, Kak. Kayak training, kayak belum lagi training offline kalau kita dulu masih bisa sebelum corona. Terus juga dari komunitas, dari jaringan. Jadi supportnya banyak banget. Soal cari ilmu di Oriflame tuh kalau soal skincare, bahkan di luar dari skincare itu banyak banget sih. Jadi mudah banget ya Kak untuk dapetin pengetahuan tentang skincare. Yes, berarti intinya kita mau atau enggak ya, karena di Oriflame ini sudah disediakan di website id.oriflame-nya aja udah banyak banget pengetahuan. Kemudian dari community-nya juga udah disediakan ya, WA group training-training ya kan. Juga dari manajemennya udah disediakan ya. Mau nanya apapun, itu mah langsung aja, jangan ragu supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang clear, yang jelas. Jadi kita bisa lebih yakin pakai produk-produknya Oriflame, khususnya skincare. Nah, ini sepertinya semuanya udah jelas ya. Udah mantap ya. Ini ada yang usianya 20-an, ada usianya 30-an. Tinggal pilih aja mana nih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulitnya. Nah, sebelum kita selesai nih untuk Skincare Academy periode atau topik kali ini, Esther apa nih pesennya buat teman-teman se-Indonesia? Buat teman-teman semuanya yang ikutan nonton, yang pertama kalau teman-teman misalnya udah member Oriflame, yang pasti usahain banget mengenal betul produk-produk Oriflame, apalagi khusus skincare-nya Oriflame. Usahain banget pakai yang aman. Dari Oriflame udah jelas banget seperti yang Kak Herlina bilang. Dan jatuhnya tuh kalau ke bisnis enak banget ya Kak, kalau kita udah pakai skincare-nya Oriflame, udah jadi bukti dulu untuk orang lain bahwa skincare-nya aman. Itu tuh bisa jadi penghasilan gitu, bisa diubah jadi bahkan jadi banyak hal gitu ya, bukan cuma sekedar penghasilan tapi bisa membuka komunitas yang banyak banget, artinya tambah pertemanan, belum lagi peluang bisnis sukses plan-nya Oriflame. Jadi emang dengan kita mulai beralih gitu ya ke Oriflame itu banyak banget yang bisa kita dapat. Jadi mulai jadiin skincare-nya Oriflame sebagai produk hero, temuin yang sesuai kebutuhan. Dan kalau buat yang lain nih, mungkin ada yang nonton tapi misalnya belum member Oriflame, yang pasti teman-teman pakai skincare itu penting banget, dan kalau pakai skincare yang bisa jadi bisnis, bisa jadi penghasilan, itu jauh lebih bagus lagi ya Kak. Mungkin itu aja deh. Mantap. Yes. Nah, ini tiba-tiba ada nomor pertanyaan ya dari salah satu viewersnya dari Kaita. Ini Kak mau tanya, kalau ada pelanggan yang belum pernah pakai skincare, terus pakai Oriflame jadi jerawatan, itu kenapa ya? Nah, ini sebelumnya berarti belum pernah pakai skincare apapun, beneran Kak Ita? Nah, kalau misalnya sebelumnya belum pernah pakai skincare, terus ini tiba-tiba pakai skincare Oriflame, dia jerawatan, itu identifikasi dulu, itu jerawatannya termasuk purging atau breakout. Ya, kalau misalnya purging itu munculnya jerawatnya kayak bintik-bintik di daerah yang memang kita sering muncul jerawat, ya kan? Kalau misalnya wanita dia pada saat masa-masa datang bulan itu pasti jerawatnya muncul ada di sini, ada di kening, ada di pipi. Nah, pada saat kita pakai skincare terus munculnya tiba-tiba di situ, di daerah-daerah tertentu di situ, itu artinya sedang purging. Ya, artinya kalau purging itu adalah pembersihan. Kalau sedang yang namanya purging, nah coba itu produk-produk skincare-nya dipakainya tipis-tipis aja dulu karena masih masa penyesuaian ya. Pakai tipis-tipis setiap hari minimal 2 hingga 4 minggu sampai benar-benar kulitnya itu bisa beradaptasi. Gitu ya Kak. Jadi pakainya tipis-tipis aja dulu, tipis. Kalau lihat juga apakah karena ada perubahan cuaca, karena kalau perubahan cuaca yang terlalu ekstrim itu juga akan membuat kulit kita bereaksi. Boleh di-calmingkan. Nah, itu boleh Kak, itu di-calmingkan aja dulu dengan tender care ya. Jadi Kakak boleh pakai tipis-tipis aja dulu ya Kak, tipis-tipis, kemudian boleh ditenangkan dengan produk dari tender care.
Gitu. Oke Kak, boleh dicoba dulu ya. Alright, jadi itu aja dulu. Thank you Esther buat tipsnya, buat skincare journey-nya, udah berbagi dengan kita semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton, kita sudah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang skincare Oriflame. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan membuat kita semakin yakin tentang produk apa yang mau kita gunakan supaya kulit kita makin cantik. Ingat teman-teman, kulit yang sehat adalah kulit yang dirawat. Jadi kalau mau sehat, yuk rawat kulitnya kita ya. Demikian teman-teman, thank you Esther, thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan baik berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Share your passion now. Share your passion now. If you care for it, baby, listen. Baby, never